Tahun 1799. Dunia sedang diguncang oleh satu nama. Napoleon Bonaparte. Tapi di timur, sebuah imperium tua sedang berjuang untuk bernapas. Kesultanan Ottoman. Hubungan lama yang harmonis hancur seketika saat Napoleon menginvasi wilayah kunci Ottoman. Saat Napoleon Bonaparte meluncurkan ambisinya untuk menguasai dunia, ia tidak hanya menghancurkan Eropa, tapi juga membangunkan raksasa yang sedang tertidur di timur. Kesultanan Ottoman. Diapit oleh ambisi Prancis, ancaman Rusia, dan pengkhianatan dari dalam. Inilah kisah saat kekaisaran Islam terbesar di dunia harus memilih. Berubah atau runtuh. Tahun 1799. Sementara Napoleon Bonaparte memproklamirkan dirinya sebagai konsul pertama Prancis, dan mulai mengubah peta Eropa dengan pedangnya. Di timur, sebuah imperium tua sedang berjuang untuk bernapas. Kesultanan Ottoman atau Kekaisaran Utsmaniyah. Seringkali dalam buku sejarah, kita fokus pada pertempuran Austerlitz atau Waterloo. Tapi pernahkah kalian bertanya, di mana posisi Ottoman saat Napoleon mengacak-acak dunia? Apakah mereka sekutu, musuh, atau sekadar penonton yang ketakutan? Hubungan Ottoman dan Prancis awalnya sangat baik. Prancis adalah sekutu tertua Ottoman di Eropa. Namun, semuanya berubah pada tahun 1798. Napoleon melakukan hal yang tak terduga. Ia menginvasi Mesir, yang saat itu adalah wilayah Ottoman. Kenapa? Untuk memutus jalur perdagangan Inggris ke India. Bagi Sultan Selim III, ini adalah pengkhianatan besar. Ottoman yang biasanya lamban bereaksi, terpaksa menyatakan perang terhadap Prancis. Dan, ironisnya, bersekutu dengan musuh bebuyutan mereka, Rusia dan Inggris. Di tengah kecamuk perang, Sultan Selim III sadar bahwa militer Ottoman sudah ketinggalan zaman. Ia mencoba membangun tentara modern yang disebut Nizam-i-Jadid. Namun, musuh terbesar Sultan bukan hanya Napoleon, melainkan pasukan elitnya sendiri, Yanisari. Yanisari menolak reformasi ini. Akibatnya, fokus Ottoman terpecah. Mereka harus menghadapi ancaman luar dari Napoleon, sambil menahan pemberontakan internal yang bisa meledak kapan saja. Politik luar negeri Ottoman saat itu seperti bermain catur di atas papan yang retak. Setelah Inggris dan Rusia berhasil membantu Ottoman mengusir Prancis dari Mesir pada 1801, hubungan mereka kembali renggang. Kenapa? Karena Rusia mulai melirik wilayah Balkan milik Ottoman. Melihat celah ini, Napoleon, sang master strategi, kembali merayu Sultan. Ia menjanjikan bantuan untuk melawan Rusia. Akhirnya, pada 1806, Ottoman justru berbalik mendukung Prancis dan berperang melawan Rusia. Pada saat Perang Rusia-Turki 1806-1812. Tragisnya, saat Napoleon mencapai puncak kejayaannya di Eropa, Kesultanan Ottoman justru runtuh ke dalam anarki. Pada 1807, pasukan Yanisari memberontak. Sultan Selim III digulingkan dan kemudian dibunuh. Kekaisaran kehilangan arah.
Di saat Napoleon sibuk menginvasi Rusia pada 1812, Ottoman yang sudah kelelahan justru menandatangani perjanjian Bukares dengan Rusia, hanya agar bisa menyelesaikan konflik internal mereka. Ottoman melewatkan kesempatan emas untuk memukul balik Rusia saat mereka sedang ditekan oleh Napoleon. Jadi, di manakah Ottoman saat era Napoleon? Mereka adalah raksasa yang terjepit. Mereka mencoba melakukan modernisasi agar setara dengan kekuatan Eropa, namun terhambat oleh tradisi dan pengkhianatan internal. Era Napoleon membuktikan satu hal bagi dunia Islam, bahwa dunia telah berubah. Dan jika Ottoman tidak berubah, mereka akan menjadi orang sakit di Eropa, the sick man of Europe. Sebuah babak awal menuju keruntuhan panjang yang akan berakhir di Perang Dunia Pertama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ottoman bisa bertahan jika Sultan Selim III tidak dikhianati oleh pasukannya sendiri? Tulis di kolom komentar. Dan, terima kasih.